5 tahun yang lalu itu kamu belum lahir ya. Itu apa namanya? Ada mata kuliah namanya microelectronics ya. Sampai sekarang pun kalau kita lihat ya, mungkin sekarang udah berubah nama menjadi, dulu saya juga waktu kuliah juga ada namanya mata kuliah desain VLSI, VLSI, yaitu teknologi IC, mengenalkan teknologi IC. Sampai sekarang juga masih ada ya, tapi sekarang menggunakan pemrograman ya, apa namanya, kalau dulu gambar-gambar gitu, sekarang, nah di dalam apa namanya bidang elektronik ya, elektronik sebenarnya kalau di negara-negara maju, electronics engineering itu ya ngurusin seperti ini ya. Cuman karena di negeri kita teknologinya masih belum, dari dulu masih belum apa namanya, ketinggalan terus-menerus ya. Memang kalau kita belajar mulai dari nol ya, ya kita akan tertinggal terus ya. Makanya kalau yang terkenal dari apa namanya apa namanya motonya Pak Habibie dulu ya, leapfrog ya, ada lompatan kata gitu ya. Jadi kita bermula dari akhir ya. Jadi harusnya kalau kita mempelajari membuat industri di Indonesia ya bermula dari akhir yang sekarang ini ada seperti apa terus di industrialisasi. Tapi yang sekarang nggak mudah ya, nggak mudah karena investasinya sangat mahal sekali ya. Saya dulu saja waktu studi S3 di Jepang itu saya juga mempelajari masalah material elektronik ya. Dan kita sangat jauh sekali ketinggalan teknologi industri di negeri kita. Kalau SDM-nya banyak sekali. Kalau SDM-nya banyak sekali. Yang ahli dalam bidang microelectronics di Indonesia itu ya, yang sekolah di luar negeri, dan kalau mereka mau berkarir, ya nggak kembali ke Indonesia ya untuk masalah microelectronics ini, karena di sini lapangan pekerjaannya nggak ada, ya, lapangan pekerjaannya nggak ada. Itu sekedar cerita saja. Nah, sebagai gambaran ya, nanti yang kita pelajari, kita tidak bagaimana membuat sensor-sensor seperti ini ya. Kalau membuat, makanya teknologinya sangat jauh kita. Kalau nanti mungkin di antara kalian ada yang mau belajar S2, S3 di luar negeri mengambil materi seperti ini, sangat menarik sekali. Dan di sana pengembangannya apa namanya, dana yang disediakan untuk pengembangan teknologi seperti ini sangat besar sekali. Nah, contohnya ini. Jadi ini saya ambil dari salah satu situs ya. Jadi TDK ini nama holding company ya. Nama perusahaan. Mungkin pernah dengar TDK ya. Ini perusahaan Jepang ya. Perusahaan Jepang. Saya pernah berkunjung. Mungkin saya pernah cerita yang di Batam itu ya. Yang memproduksi sensor temperatur yang pernah saya ceritakan itu ya, NTC, PTC itu ya. Ini mengakuisisi pengembang ultrasonic MEMS sensing ya. Jadi dia mengakuisisi itu chips microsystems. Jadi sudah seperti ini teknologinya. Jadi sekecil ini yang tertanam di handphone kita itu ya. Nah, ini ada macam-macam ini. Jadi ada sensor 3 aksis ya.
sensor 6 aksis, sensor 9 aksis, kemudian sensor lingkungan ya, kemudian microphones ya. Seperti ini. Jadi kita ketinggalan sangat jauh sekali. Itu kita mungkin fokus pembelajaran kita di dalam jurusan elektronika itu bagaimana caranya untuk menggunakan, mengaplikasikan saja. Jadi tidak how to make, tapi how to use ya. Nah, ini semuanya sudah tersedia. Modul-modulnya sudah tersedia semua. Jadi ini nanti seperti ini. Nanti di dalam TA, di dalam industri, nanti yang akan Anda hadapi, sensor-sensor semacam ini yang sudah jadi. Dan harganya nggak terlalu mahal ya. Nggak terlalu mahal. Meskipun teknologi pembuatannya sangat mahal sekali. Kenapa kok nggak mahal? Padahal teknologinya mahal. Karena mereka produksi massal ya. Berarti pernah saya ceritakan mungkin yang pabrik sensor Jerman yang diakuisisi oleh TDK itu ya, di Batam itu ya. Itu dalam 1 tahun dia sensor temperatur saja ya, itu hampir 1 miliar untuk kebutuhan seluruh dunia. Nah kalau tidak, pemasarannya tidak seperti itu ya nggak bakal nutup biayanya. Nah, makanya kita sebagai negeri negara berkembang, dari dulu berkembang terus ya, belum jadi negara maju, itu ya mengekor terus. Sulit rasanya tanpa ada terobosan-terobosan yang yang luar biasa dari government kita, dari pemerintahan kita. Karena kita di pemerintahan ribut melulu. Ribut yang 3 periode yang sampai. Jadi seperti itu. Ribut untuk mempertahankan kekuasaan. Ya baik, seperti ini pengantarnya ya. Nanti mungkin kalau ada waktu ya, saya akan memperkenalkan sedikit contoh sensor yang sudah jadi ya, misalkan gyroskop ya. Ini kemarin kan ada akselerometer ya, akselerometer berarti yang kemarin saya singgung sedikit, yang menggunakan teknologi yang lama itu adalah menggunakan teknologi LVDT ya. Nah, nantinya sudah nggak ada lagi, mungkin yang kita ajarkan itu sudah ada dalam museum semua. Tapi landasan berpikirnya itu yang penting, ya. Landasan berpikirnya yang penting. Jadi bukan berarti nggak ada manfaatnya yang kita pelajari, resistif, kapasitif, induktif, LVDT ya, yang kita pelajari. Tapi dari situ kalau kita mau membangun sensor-sensor yang canggih berbahan semikonduktor, ini semuanya semikonduktor semua ini. Semua semikonduktor. Seperti ini, maka kita harus memahami fundamental sensor seperti yang kemarin telah kita pelajari. Ya. Ini sedikit, ini saya ambil dari Sensors for Mobile Phones and Tablets ya. Jadi ini aplikasi roadmap ya, peta jalan dari aplikasi sensor fusi. Sensor fusion itu adalah penggabungan beberapa sensor ya. Jadi tidak hanya satu sensor tapi beberapa sensor yang menghasilkan kecerdasan tertentu. Jadi di handphone kita itu kan sensornya udah macam-macam. Yang kita sendiri nggak tahu sensornya ada di mana. Contohnya misalkan sensor sidik jari kita kan sudah ada. Handphone yang murah itu. Nah kalau kita mau bangun sendiri kan sepertinya nggak mungkin kalau kita bangun sendiri karena mahal sekali. Dan mereka bisa menjual murah sekali seperti yang kita beli selama ini ya. Hanya harga nggak sampai 2 juta itu kita sudah dapat smartphone yang dalamnya sensornya sudah banyak sekali. Ya. Kan contohnya
sensor sidik jari, sensor temperatur kita, sensor detak jantung kita ya, sampai kamera yang sangat cerdas sekali ya. Dalamnya sudah tertanam program yang sangat cerdas ya. Misalkan bisa mendeteksi wajah, kemudian apalagi mendeteksi iris mata, mendeteksi apalagi banyak sekali sensor step sensor ya. Kalau dulu itu masih dalam zaman dulu sekitar 10-20 tahun yang lalu ya, itu TA-TA yang aplikasinya untuk misalkan untuk SpO2 ya, saturasi oksigen dalam darah, itu masih sangat menarik sekali. Tapi sekarang dengan adanya alat-alat yang sudah murah sekali ya, udah nggak menarik lagi. Atau sensor tekanan darah ya, tekanan darah, atau sensor kalau saya itu tiap hari itu menargetkan jalan kaki ya, 3.000 langkah ya, step sensor ya. Jadi konversi langsung dalam bentuk jarak, kecepatan langkah kita, jumlah langkah kita, jarak ya. Dan juga bisa mendeteksi di handphone smartphone sekarang itu, mendeteksi kalau misalkan kita mau naik dari Gipen itu kan ada beberapa lantai ya, itu bisa mendeteksi juga. Kita menargetkan misalkan satu hari itu naik 3 lantai gitu, dia bisa mendeteksi juga. Itu kan aplikasi dari beberapa aksis tadi ini. Ya. Jadi dia bisa mendeteksi tidak hanya X, Y, tapi juga Z-nya juga bisa mendeteksi. Kalau ini yang dulu ya, discrete sensor yang bisa jelaskan berulang-ulang ya, gesture monitoring ya. Nah sekarang sudah kalau dulu mendeteksi, kemudian mengukur, kan sekarang sudah interpretasi. Jadi sensor nggak hanya sekedar sensor, tapi smart sensor yang merupakan hasil penggabungan dari beberapa macam sensor, kemudian didapatkan sebuah kecerdasan tertentu. Ya, kan ini tadi yang sensor langkah tadi, spot performance monitoring, ya. Kemudian indoor navigasi, ya, dan seterusnya ini. Dan semuanya ini sangat akurat ya, sangat akurat. Jadi akurasinya sangat tinggi sekali, ya. Atau sensor posisi ya, geopositioning system ya. Jadi GPS ya, Geographic Positioning System. Itu dulu kan mahal sekali, yang akurasinya sampai 25 meter itu dulu mahal. Sekarang tambah murah. Ya. Dulu banyak TA-TA yang menggunakan GPS ya. Misalkan untuk mendeteksi posisi mobil ya. Sekarang sudah tidak dijual, sudah tinggal pakai saja. Nah, seperti itu. Jadi menarik sekali. Baik. Tapi di industri seperti resistif, kapasitif, induktif, atau termokopel seperti yang kita pelajari hari ini, itu juga masih banyak digunakan. Nah, seperti itu. Ini pengantarnya untuk sensor-sensor yang berbasis bahan semikonduktor. Kalau Anda browsing jurnal-jurnal ilmiah tentang sensor aktuator, maka sekarang yang muncul adalah MEMS teknologi tadi, ya, MEMS teknologi. Kemudian
Yang berikutnya kita akan mempelajari tentang sensor perubahan kontak potensial. Atau kita sebut sebagai termokopel tadi. Jadi ini, maaf, belum saya share. Nah, ini perubahan kontak potensial. Tapi di dalam industri ya, ini masih banyak dipakai. Tapi memang kalau di dalam aplikasi gadget kita ya, di smartphone, di tablet, di perangkat-perangkat mobile, jadi sudah teknologinya sudah teknologi MEMS tadi ya. Nah, ini kita kembali ke sensor-sensor yang untuk aplikasi industri ya. Ini saya sebut sebagai sensor yang bekerjanya berdasarkan kontak potensial, perubahan kontak potensial atau termokopel. Jadi fenomena ini sudah ditemukan pada awal abad 19 ya, oleh Thomas Seebeck ya. Dia seorang orang Rusia ya, mahasiswa waktu itu mahasiswa S3 ya. Ini tahun 1821 itu kira-kira kita zaman kerajaan-kerajaan dulu ya, Indonesia ya. Konon universitas yang tertua di Inggris itu ya, Cambridge University kalau nggak salah ya, itu berdirinya sejaman dengan berdirinya kerajaan Singosari, zamannya Ken Arok ya. Itu mereka sudah mendirikan universitas. Sehingga biasanya guyonannya itu, kalau saat itu misalkan ada beasiswa ke luar negeri, itu mungkin kan Arok bisa jadi dapat beasiswa untuk sekolah di Cambridge sana ya. Mungkin seperti itu. Jadi ini sangat sederhana sekali ya. Jadi ini disebut sebagai efek termoelektrik ya, termoelektrik. Jadi apabila dua buah logam ya, logam konduktor logam, itu di junction ya, dikopel ya, dikopel itu dihubungkan itu ya. Maka jika di ujungnya, ada gambarnya bentar. Nah, seperti ini ya. Ini konduktor ya. Konduktor, ini juga konduktor. Ini di junction ya, dikopel. Seperti ini. Terus di ujungnya ini kita berikan perubahan temperatur ya, naik ya. Ini kan gambarnya lilin, ini artinya dia dinaikkan temperaturnya di sini. Maka pada ujungnya sini akan dihasilkan tegangan listrik. Nah, ini kan menarik sekali. Padahal sejak tahun 1800-an ya,
itu sudah ditemukan seperti itu. Tapi sampai sekarang masih belum bisa ditemukan bahan apakah yang kira-kira nanti bisa menghasilkan daya yang besar di sini. Saya dulu pernah coba mempelajari ini ya, waktu ini tugas-tugas kuliah saya di Jepang itu. Itu masih belum banyak. Ini masih terus dikembangkan. Sekitar beberapa tahun yang lalu ketika saya berkunjung ke Toyohashi University di Jepang itu, sampai sekarang itu ada lab, salah satu lab di Toyohashi itu, Toyohashi University of Technology di Jepang bagian tengah sana ya. Itu ada satu lab itu yang mengembangkan terus meneliti ini. Jadi orang-orang yang memang fokus dalam penelitian termokouple itu meneliti terus. Jurnalnya juga ada jurnal tersendiri tentang hal ini, tentang ini. Jadi mencari terus bahan. Kira-kira ini bahannya apa yang bisa menghasilkan tegangan yang besar di sini. Intinya hanya itu saja. Intinya itu. Nah, ini salah satu contohnya adalah yang sudah ada di pasaran ya, termokouple tipe-tipenya ini, tipe B, tipe E, tipe J, tipe K, tipe N, tipe R, S, T. Yang paling banyak adalah tipe J dan tipe K ini ya. Ini kenapa kok banyak ya? Karena murah ya. Konduktor positifnya itu iron ya. Konduktor negatifnya itu campuran antara tembaga dengan nikel. Tipe K ini juga gitu. Nikel, kromium ya. Alloy itu campuran dua buah logam ini. Kemudian tipe negatifnya adalah nikel aluminium. Ini murah, harganya murah ya. Saya punya banyak ini di lab. Ya. Dan sangat linear. Sangat linear. Ini ada foto-fotonya di bawah ini. Jadi ini adalah efek Seebeck ya. Jadi karena penemunya adalah Thomas Seebeck ya, maka ini disebut sebagai, selain efek termoelektrik juga disebut sebagai efek Seebeck. Makanya salah satu rumusnya delta V sama dengan S kalikan delta T. Jadi perubahan tegangan yang dihasilkan itu sama dengan koefisien Seebeck ya, dikalikan dengan perubahan temperatur. Seperti ini. Jadi koefisien Seebeck ini nilainya tertentu ya. Kemudian kalau kita lihat seperti ini ya, orang berusaha mengembangkan teknologinya bagaimana caranya supaya nanti tegangan yang terukur di sini itu semakin besar. Bahkan di beberapa jurnal yang pernah saya baca, ini tidak untuk sensor, tapi untuk apa? Untuk power source ya. Untuk sumber daya, meskipun kecil yang dihasilkan, ya. Jadi bukan untuk sensor tapi untuk sumber daya, untuk menghasilkan daya tertentu. Jadi di beberapa penelitian yang dihasilkan itu sudah sampai segitu, meskipun hasilnya ya paling berapa miliwatt saja, ya. Karena di sini nanti hanya beberapa mikrovolt ya, mikrovolt. Arusnya tentu saja kecil sekali ya. Sehingga kalau dikalikan ya, I dikalikan dengan V, maka dayanya sangat kecil sekali. Jadi dalam satuan mili itu sudah bagus ya, sudah bagus. Jadi ini rekayasa yang dilakukan ya. Nah ini adalah karakteristiknya ya. Yang Anda lihat sini, tadi yang tipe K dan tipe E ya.
Itu kan responnya sangat bagus sekali ya. Ya. Jadi kromel tadi kan ini campuran antara krom dengan nikel ya. Alumel ini juga aluminium dengan nikel ya. Ini linear dan responnya bagus sekali. Ini sudah milivolt ya, milivolt. Tapi kalau kita ini tapi temperaturnya sangat besar sekali ya. Sangat besar sekali. Kalau kita lihat sini dalam Fahrenheit ini sudah saya konversi ya. Kalau ini kan berarti 200, 400, 600, 800, 1000 ya, 1200, 2000 ya. Jadi kalau misalkan 200 Fahrenheit sampai dengan 90, itu adalah 93,33 derajat Celcius ya. Kalau 600 Fahrenheit, ya, dari sini ke sini saja ya. Ini menghasilkan tegangan beberapa milivolt ya. Ini kenaikannya per derajat Celcius ya, itu antara 7 mikrovolt hingga 75 mikrovolt per derajat Celcius. Ini tergantung bahan yang digunakan, tergantung tipe dari termokopel yang digunakan. Kemudian ini bentuknya seperti ini ya. Jadi biasanya berupa stick gitu ya. Jadi ujungnya di sinilah diletakkan pengkopelan dua buah jenis logam tadi. Ya, seperti ini ya. Terus ini foto yang kita miliki ya. Ini termokopel tipe K, ringnya 0 sampai dengan 600 derajat Celcius. Ini kan sudah bagus sekali. 0,1 milivolt per derajat Celcius. Biasanya kalau praktikum di lab kita gunakan juga ya untuk mencari karakteristik dari termokopel. Ini junctionnya di sini nih. Nah, karena kemarin ada yang tanya juga ya. Ada yang tanya kabelnya khusus gitu ya. Ini kan kabel yang dibalut dengan isolasi, dengan pelindung yang anti panas ya, anti panas. Karena kan 600 ini kan cukup tinggi ya. Ini saya beli dari online ya, online juga banyak ya. Harganya juga cukup murah, nggak sampai 100.000 paling. Jadi ujung sensingnya itu di ujung sini. Ini sudah saya tes ya. Ini pengetesan saya lakukan. Ya. Jadi contohnya saya naikkan ya. Saya naikkan pakai solder ya. Ini saya dekatkan dengan solder ujungnya. Ya. Terus saya ukur tegangannya di sini ketika 67 derajat Celcius ya. Ini ketika sebelum pandemi ya. Di lab kita itu sudah ada termogan sejak dulu ya. Di lab elektronika industri ya, di gedung D4 lantai 2. Itu saya ukur ini 67 ini kan, kamu bisa melihat 60 derajat Celcius ya. Itu menghasilkan 6,7 milivolt. Ini kan besar sekali ya. 0,1 milivolt itu kan sama dengan berapa? 100 mikro ya, 100 mikrovolt. Padahal tadi di sini disebutkan mana tadi? Kenaikan tegangan itu 7 sampai 75 mikrovolt. Ya. Tapi ini kan semakin maju teknologi materialnya ya, teknologi bahannya ya. Ini saya ambil dari referensi yang cukup lama. Tapi ketika kita beli ini ya, termokopel seperti ini ya, ini sudah luar biasa, 100 mikrovolt ya, atau 0,1 milivolt. Ya. Mungkin suatu saat kita bisa mendapatkan
Ya, bukunya sebelum berubah yang 75 tadi itu, suatu saat kita bisa mendapatkan yang lebih tinggi lagi dengan harga yang murah. Inilah bukti bahwa sampai sekarang terus dikembangkan. Dan proyek-proyek penelitian yang menarik itu adalah ketika orang berusaha untuk mencari bahan ya, mencari bahan di sini nih ya. Bahan apa kira-kira di sini ini yang menghasilkan daya yang besar di sini. Saya belum sampai mengukur pembebanan di sini ya, karena ini sensor ya, sensor. Jadi ini nggak dibebani, tapi hanya untuk tegangannya saja, diambil tegangannya saja. Ya. Kalau dibebani, maka arusnya harus besar ya. Ini saya nggak ada membebani ini. Mungkin kalau dibebani langsung drop ya, langsung drop. Nah ini. Nah kalau sudah ketemu gini kan, kita tinggal masukkan saja ke op-amp ya. Op-amp kemudian seperti apa namanya? Jadi selalu saya tampilkan ulang biasanya adalah blok diagram ini selalu saya tampilkan ulang. Kalau sudah begini kan, nah ini. Kita tinggal menguatkan, masukkan ADC, masukkan ke mikro. Ya. Ini adalah misalkan termokopel tadi ya. Itulah sebabnya kalau kita kuatkan ya, kan nggak membebani sama sekali sumber tegangan yang dihasilkan dari termokopel ya. Karena apa? Karena tahanan impedansi input ya, tahanan input, impedansi input dari op-amp itu adalah berapa? Sangat besar atau sangat rendah? Halo? Sangat besar. Sangat besar. Makanya dia kan nggak membebani tegangan yang dihasilkan dari termokopel. Jadi idealnya ZI ya, impedansi input dari amplifier itu adalah tak terhingga. Sehingga tegangan yang masuk ke input amplifier itu tidak mengalir arus kan gitu, tidak mengalir, tidak membebani sama sekali tegangan yang dihasilkan dari sensor. Kan mungkin Anda sudah mempelajari saat awal-awal belajar op-amp ya. Jadi ZI-nya sangat besar sekali. Idealnya tak terhingga. Ya. Jadi ini sudah selesai untuk termokopel. Yang selanjutnya adalah, ada yang tanyakan mungkin dari sini? Saya Pak izin tanya. Ya silakan Mas. Kan termokopel kan ada ukuran kabelnya sendiri ya Pak ya, yang ada di pasaran kan Pak? Iya. Nah, bagaimana kalau saya menambahkan kabel dari termokopel, apakah kan jelas terpengaruh ke VMEAS-nya kan Pak? Nah, pengaruh di rumusnya VMEAS-nya itu bagaimana Pak? Ya, makanya, ya betul sekali Mas. Makanya kan di sini kabel yang disediakan sudah cukup panjang ya. Kalau misalkan Anda ingin menambahkan kabel karena letak objek yang akan diukur temperaturnya itu jauh ya, makanya kita perlu menguatkan secara bertahap ini ya. Makanya kita
Ya, terus sekali Mas. Dianjurkan untuk tidak menambah kabel yang disediakan ini. Karena dia tidak akan menjamin nanti akan menghasilkan 0,1 miliwatt per derajat Celcius lagi. Nah, bagaimana caranya? Nah, maka pengetahuan-pengetahuan mata kuliah yang telah Anda pelajari, rangkaian listrik, rangkaian elektronika itu harus diterapkan di sini. Jadi di sini makanya tadi saya kopikan di sini, saya tambahkan ya. Jadi setelah ini ya, terminal 2 ini ya yang saya pegang ini ya. Ini yang saya pegang. Ini tangan saya, ini asisten saya ini. Lihat. Itu bisa langsung masuk ke op-amp. Dikuatkan op-amp. Kalau kita mau menambah lagi, maka sinyal conditioningnya ya harus bisa dipertahankan ya. Nanti kalau Anda menambah misalkan kabel 2 meter lagi, maka sudah tidak menjamin lagi sekian karena ada apa namanya? Drop tegangan pada kabelnya. Gitu Mas. Karena apa namanya? Tegangan terukur ya. Tegangan terukur yang dari sini ya. Itu ya disarankan hanya kabelnya hanya ini saja. Kalau mau menambahkan ya kita harus berpikir lagi bagaimana caranya supaya nanti ketika tambahkan kabel tidak drop ya. Berarti kita harus pasang op-amp di sini ya. Rangkaian op-amp misalkan di kota ini itu kalau misalkan ini harus masuk ke apa namanya? Ke objek yang akan diukur kan panas ya. Ini kabelnya kan tahan panas. Harus di casing sedemikian rupa sehingga tidak mempengaruhi kerja dari rangkaian yang ada setelahnya ini nanti. Gitu. Yang kemarin sudah saya sampaikan di awal juga dulu, ada standar-standar industri yang harus kita perhatikan ya. Kalau kita beli peralatan-peralatan yang standar industri biasanya sudah ada data sheet-nya, sudah ada data book-nya. Nah, kita kan sudah tahu ya. Apa namanya? Misalkan berapa dulu? 20 miliampere ya minimal. Kemudian tegangannya juga standar TTL, kalau standar TTL ya 5 volt ya. Kalau standar RS232 berapa volt? 24 volt ya. 12 sampai 24 kalau salah ya. Kalau 485, RS 485 ya, itu bisa sampai 40 atau 30 sekian sampai 40 sekian volt ya. Jadi seperti itu. Itu Mas ya, Mas Firman ya. Baik Pak, tapi saya ada tanya lagi Pak. Iya silakan. Yang kalau kita menambahkan kabelnya Pak ya, itu apakah kita boleh mensoldernya atau cuma dililitkan aja antar sambungan Pak? Soalnya kan tak disolderkan jelas menambah resistasi timah solderannya itu Pak. Iya. Jadi kalau ini kan sudah ada apa namanya penjepitnya ya. Jadi skrup ini disarankan ini pakai di skrup gitu ya. Tapi di solder pun nggak apa-apa. Makanya kondisional semua ya. Jadi tergantung kondisi semua. Jadi boleh-boleh saja disolder. Nanti kan kalau kita masang op-amp kan juga akan disolder. Makanya semua itu harus dengan pengetahuan seperti ini ya kita harus apa namanya melakukan uji coba ya. Uji coba kemudian dites ya, pengetesan menggunakan apa namanya voltmeter ya, tegangannya drop enggak dan seterusnya. Kalau apa namanya ini kenapa kok disarankan di skrup ya, karena temperaturnya kan dikhawatirkan nanti akan apa namanya melelehkan timah soldernya itu kan 600 derajat ya. 600 derajat padahal melting point dari timah itu kan hanya 70, 80 ya, 80 derajat Celcius itu sudah mencair timah. Ya 70 sampai 80 sudah mencair timah.
Makanya disarankan di skrup ini. Tidak disolder. Nanti baru setelah itu, setelah keluar dari op-amp ya, baru boleh kita solder. Jadi solder itu memang kalau kita belajar di workshop elektronik dulu ya, mata kuliahnya, itu makanya kualitas solderan itu juga sangat menentukan kualitas dari rangkaian secara keseluruhan. Gitu Mas. Makanya kalau di bengkel elektronik itu kan ada penilaian bagaimana kita ada belajar nyoder ya, menghasilkan solderan yang bagus ya. Tidak hanya itu, nanti kalau frekuensi tinggi juga solderan ini sangat menentukan kualitas dari rangkaian yang kita buat. Jadi connecting dari komponen ini sangat menentukan juga. Tidak hanya solderan tapi juga lengkungan dari jalur PCB itu juga menentukan. Nah itu semuanya ada ilmunya. Semuanya ada ilmunya. Itu ada penelitian tersendiri yang berkaitan dengan itu. Bagaimana kita membuat lengkungan dari PCB ya. Kita kan biasanya nggak pernah diajarkan itu. Nanti kalau Anda masuk ke industri gitu ya, maka nanti akan banyak sekali ilmu-ilmu yang harus diperhatikan itu. Ada lagi yang lain? Ya, kalau nggak ada, slide satu lagi. Ini udah habis slide-nya ya. Nah, sampai 11 halaman saja. Yang berikutnya, saya tambahkan satu lagi. Nggak apa-apa ini ya, nggak ngantuk ya. Atau dua lagi. Sedikit, satu lagi aja. 5 dan 6 ya, 5 dan 6. Nah, ini perubahan tegangan junction. Kemudian yang berikutnya nanti adalah ini dulu aja. Hanya sedikit sekali ini. Perubahan tegangan. Kalau tadi perubahan kontak potensial ya. Keliru ya. Yang kamu lihat apa? Halo? Sensor perubahan tegangan junction, Pak. Oh, betul. Nah, ini tetap sensor temperatur juga ini. Mungkin Anda sudah pernah atau sudah sering memakainya ya. Jadi kan perubahan kontak potensial atau termokopel tadi ya. Ini saya nambahin termokopel tadi ya. Termokopel atau PN junction. Nah, ini sudah mulai masuk ke semikonduktor. Jadi ini sekedar mengulang saja ya. Saya yakin Anda semua sudah pernah mempelajari waktu D3 dulu, yaitu LM35. Ini adalah
LM35 family ya. Jadi keluarga LM35. Ini LM35 ya. Itu ada LM135, 235, 335. Nah, biasanya kita menulisnya LM35 gitu saja. Ini ring temperaturnya, penggunaannya biasanya untuk militer, untuk industri, untuk komersial ya. Ini menyangkut, kenapa kok ada klasifikasi semacam ini menyangkut nilai ekonomisnya ya. Tentu saja ini yang paling mahal, ini juga ini bawahnya lagi ya, ini yang paling murah. Kalau kita beli di toko elektronik itu yang 335 ini. Bentuknya seperti ini ya. Kakinya ada 3 PCC, 3,5 sampai 5 volt ya. Kemudian tegangan outputnya ya, tapi dia kan butuh sumber tegangan ini, butuh sumber tegangan. Groundnya dari 1 ya PCC, terus ini outputnya seperti inilah. Nah, kalau kita lihat sini, output tegangan yang dihasilkan juga berapa kali lebih besar ini? 100 kali lebih besar daripada termokopel tadi. Tapi di sini kan perlu tegangan sumbernya, perlu PCC. Ini bisa mampu 4 sampai berapa? 20 volt. Meskipun di sini tertulis 3 sampai 5,5 volt ya. Tapi kita bisa memberikan ini. Dengan catatan kita harus memikirkan pembatas arus di sini. Ini kalau tegangannya besar sekali, maka kita harus memberikan resistor pembatas arus di sini. Agar tidak merusak komponen ini. Kalau kita lihat sini simbolnya Zener, memang seperti Zener gitu ya. Zener diode ya. Zener diode tapi kakinya ada 3. 1, 2, 3 ya. Jadi VCC ya. Kemudian outputnya ini, kemudian ini ground. Groundnya ini dipakai bersama-sama antara VCC dengan output ini. Outputnya kan di sini. Ini just kita bisa mengatur output di sini ya. Untuk keperluan men-setting tegangan output pada saat temperatur tertentu. Jadi akan kita lihat bagaimana perhitungan-perhitungan yang harus kita lakukan. Nah, sekarang kita sudah bisa beli langsung seperti ini ya. Jadi sudah tersedia nih 3 kaki, dalamnya sudah ada RR-nya ya, sudah ada resistornya. Seperti ini. Nah, ini typical circuitnya tadi itu gunanya adalah untuk men-setting ya, misalkan untuk pada temperatur kamar ya, pada suhu kamar 27 derajat Celcius ya, itu bisa kita setting nanti tegangannya di sini 0. Maka kita setting dengan menggunakan variabel resistor di sini ya, agar tegangan di sini min 2,73. 273 itu kan bukan itu ya. 273 itu karena di sini biasanya dalam Kelvin ya. Jadi 273 derajat Kelvin itu ada sama dengan 0 derajat Celcius ya. Nah, seperti itu. Kita bisa lihat contoh perhitungannya ya. Untuk menentukan tahanan bias tadi ya, R bias ya. Berapa yang harus kita pasang untuk amannya ya.
dengan cara seperti ini. Jika rangkaian menggunakan IC LM35 yang mempunyai jarak pengukurannya ring min 10 sampai dengan 50 pada temperatur nominal 20 derajat Celcius, menggunakan cara plus 5 hitung tahanan beban minimum yang dibolehkan. Tahanan beban itu adalah ini tadi ya, RL ini ya. Ini dibolehkan berapa? Ya, kita hitung. Pada temperatur nominal maka outputnya, nah ini VZ-nya ya, VZ-nya 2,93 volt ya. Kemudian 2,93 itu kita jadikan sebagai tegangan Zener ya, ditambah dengan V offsetnya yang 273 tadi ya, 2,73. Karena kenapa kok 2,73? Karena kan 10 mV per derajat Celcius. Kalau 273 derajat Celcius atau 0 derajat Kelvin ya, maka dapatnya ini 2,73 volt. Maka di sini 200 mV sehingga R biasnya. Nah, di sini 5 ini adalah merupakan tahanan sumber ya. Tegangan sumber. Tegangan sumber itu yang ini ya. V supply ini ya, 5 volt. Kalau kita pakai 5 volt. 5 volt dikurangi 200 mV ya. Dibagi 1 mA. 1 mA ini adalah arus yang diizinkan untuk melewati Zener dioda atau LM35 ini. Ya. Arus yang diizinkan adalah biasanya 1 mA. Ya. Supaya tidak merusak Zener dioda, supaya dia bisa ketika pada tegangan breakdown-nya itu dia tidak rusak gitu. Maka ini hanya untuk perkiraan saja 4,8 kilo ohm. Maka kita pasang 4,7. Ini supaya tidak merusak saja ya. 4,8 kita pasang 4,7 nggak apa-apa. Untuk menentukan nilai minimum harus ditentukan R0 pada IBIAS sehingga harus dipilih harga R0-nya jauh lebih kecil daripada R biasnya. R0 itu mana? Ini ya. R0 adjust nih. Ini harus jauh lebih kecil dibandingkan dengan R biasnya. Ya. Karena ini kan plus ini min ya. Jadi kalau kita mau menggunakan cara seperti ini ya, ini kan voltage divider ya. Supaya nanti ketika pada 0 derajat ya, ketika ini pada 0 derajat itu tegangannya adalah 0 di sini juga 0. Ya. Maka di sini harus diberi min 2,73. Ya. Kemudian RL minimum ya, RL tadi kan pertanyaannya apa? Ini ya. Tahanan beban minimum ini ya. Yang diperbolehkan. Ini tahanan beban minimum. Ini adalah 522 ohm. Hasilnya perhitungannya dari sini. Jadi seperti ini. Udah selesai ini. Ini contoh yang satu daya sensor dioda LM35 masuk ke ADC ya. Ini perlu nggak dikuatkan. Nah, nanti tergantung dari, makanya kalau kita sudah mendapatkan tegangan yang cukup besar pada output dari LM35 dalam rangkaian ini, maka kita mungkin tidak perlu memasang lagi op-amp. Makanya di sini dalam blok diagram ini seperti ini. Cukup langsung dipasang ADC kalau sudah cukup tegangannya ya. Dan masuk ke microcontroller. Bisa ditampilkan dalam 7 segmen atau LCD display ya.
Ini interrupt untuk membaca tombol ya, untuk membaca, untuk memberikan interrupt pada mikro sehingga ditampilkan display temperatur yang diinginkan. Ya, temperatur yang terbaca. Ini lebih detail lagi ya. LM langsung masuk ke apa? Langsung masuk ke ADC. Ya. Ini ADC. Ya, ini kan referensinya seperti di digital yang telah kita pelajari ya. Kemudian data dari ADC, analog to digital conversion ya, langsung masuk ke mikro ya. Kemudian ini adalah untuk scan-nya ya, program scan-nya. Ini contoh-contoh saja. Ini contoh yang lain. Kalau ini kita perlu memberikan op-amp. Op-amp di sini hanya voltage follower saja. Ya, voltage follower. Ya. Voltage follower masuk ADC langsung. Jadi ini ke ADC kan. ADC artinya masuk ke sini nih ya. Dari sensor suhu masuk ke in 1. Ya. Ini clock-nya menggunakan timer 555 ya. Terus ini masuk ke pot dari microcontroller. Mungkin Anda sudah pernah melakukan, biasanya di dalam praktikum mikroprosesor ya, atau microcontroller, itu salah satu praktikum modulnya adalah sensor temperatur ini, karena cukup mudah ya. Cukup mudah. Ini contoh yang lain juga ya. Ke in 1 ini masuk sini ya. Jadi ini masuk sini, masuk sini. Udah selesai. Kemudian yang terakhir optocoupler ya. Optocoupler ini hanya 2 halaman ini ya. Sebentar saya ini ya. Optocoupler. Ini adalah LED ya. Kemudian ini adalah fototransistor ya. Jadi dia akan mengeksitasi transistor ini sehingga dia akan on. Bisa jadi ini fototransistor atau fotodiode. Ya. Kemudian ini adalah penggunaan optocoupler ya. Optocoupler sebagai sensor apa? Kecepatan putar motor. Nah, ini dikoppel dengan asnya, dengan apa namanya? Shaft-nya ya. Dengan asnya, kemudian dikasih piringan yang lubang-lubang gitu ya. Terus dikasih optocoupler masuk ke counter dari microcontroller ini. Ya sudah selesai kuliah kita pada malam hari ini. Cukup singkat. Nggak terasa sudah 1,5 jam ya. Silahkan kalau ditanyakan. Halo? Halo? Nggak ada? Kalau dari materi ini belum, Pak. Ya, alhamdulillah nggak ada. Karena mungkin saya yakin semuanya sudah pernah, kan semua sudah lulus D3 kan ya. Sudah pernah melakukan eksperimen dengan menggunakan LM35, kemudian optocoupler ya. Baik, kalau nggak ada, kita akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Hari
Kamis jam berapa ya? Jam 3 ya? 3:30, Pak. 3:30, Pak. 3:30 ya. Ya nanti kita lihat saja ya, nanti mungkin kita akan ketemu di Etol sebentar untuk hari Kamis. Karena mungkin saya dalam perjalanan dari Bandung ke Surabaya itu jam segitu. Mungkin nanti kita bisa ketemu di Etol sebentar aja untuk menyampaikan materi selanjutnya. Baik, kita akhiri kuliah kita pada malam hari ini ya. Sampai ketemu insya Allah hari Kamis jam 15.30 ya. Mudah-mudahan tetap semangat, sehat ya, dan sukses semuanya insya Allah. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.